Om Om Buarbuak Soah Atsawiatur Warenium Borgu Dewa Siadiamahi Diwayonah Paracu Adayat Om Narayanu Ewedem Sarum Yad Buatem Yasjabawiyam Neskalang Niranjan Niruya Kalpun Nirakyata Sududewiku Narayanu Anadiyatyu Astiakastit Om Tuam Siwah Tuam Dewa Yaswara Parameswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksip Sabahya Abhyantara Suci Om Kesama Sama Mahadewa Swaru Paranya kita angkara Mamuja Swaru Papidya Walaya Suasadya Siwa Om Kesantawya Kaiku Dosa Kesantawya Wajiku Mamu Santawya Manaswa Dosa Permadat kesamam Om Santi Santi Santi
Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi. Di antaranya, Gubernur Koster apresiasi kinerja Polri, jaga keamanan Bali. Sumur bor resmi beroperasi, puluhan kakak nikmati air bersih. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Agus Cegetraya, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, peringatan hari ulang tahun ke-80 Polri menjadi momentum untuk mengapresiasi kinerja jajaran Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Bali, dalam menjaga keamanan ketertiban masyarakat di Pulau Dewata. Keamanan yang kondusif dinilai menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan wisatawan dan mendukung keberlangsungan sektor pariwisata Bali. Gubernur Bali Wayne Koster di sela-sela perayaan HUT ke-80 Polri di lapangan Puputan Margarana Renon dan Pasar Rabu pagi 1 Juli 2026 menyampaikan apresiasi kepada Polri atas dedikasi dan kerja keras dalam menciptakan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif di Bali. Menurutnya, sebagai destinasi pariwisata dunia, Bali sangat bergantung pada stabilitas keamanan. Rasa aman yang tercipta tidak hanya memberikan kenyamanan bagi masyarakat, tetapi juga bagi wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke Pulau Dewata. Data kunjungan wisatawan sepanjang tahun 2025 menunjukkan Bali menerima sekitar 7 juta wisatawan mancanegara. Capaian tersebut dinilai tidak lepas dari kondisi keamanan yang tetap terjaga, sehingga kepercayaan wisatawan untuk berkunjung ke Bali terus meningkat. Baik, karena memang Bali ini merupakan destinasi wisata utama pariwisata dunia, maka ketertiban di dalam penanganan orang asing itu sangat penting. Pak, ada yang perbaiki untuk keamanan sendiri Bali, Pak? Saya kira sudah sangat bagus. Gubernur Koster juga menilai situasi keamanan di Bali saat ini sudah berjalan dengan sangat baik. Ia berharap sinergi antara pemerintah Provinsi Bali, Polda Bali, dan seluruh elemen masyarakat terus diperkuat, sehingga Bali tetap menjadi daerah yang aman, nyaman, dan mampu mempertahankan posisinya sebagai destinasi pariwisata unggulan dunia. Winato dan Masti ke Bali TV. Polda Bali menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di lapangan Puputan Margarana Renon dan Pasar. Kapolda Bali Irjen Polisi Daniel Aditya Jaya mengajak seluruh personel Polri untuk meneladani semangat Mahapatih Gajah Mada dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat pada HUT Bayangkara ke-80. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolda Bali Irjen Polisi Daniel Aditya Jaya yang bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan juga dihadiri Gubernur Bali Wayne Koster, Ketua DPRD Bali, Pangdam 9 Udayana, Mayor Jenderal TNI Pik Bud Yakto, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkompinda Bali, tokoh agama serta tokoh masyarakat. Kehadiran para pimpinan daerah ini menegaskan soliditas dan sinergi yang kuat antara Polri, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat Bali dalam menjaga stabilitas keamanan. Peringatan kali ini dimeriahkan dengan pementasan tari kolosal Bayangkara Wilwa Tikta yang mengisahkan perjuangan Mahapatih Gajah Mada mempersatukan Nusantara. Dalam pementasan menampilkan tari-tarian khas daerah termasuk tari kecak dari Bali. Selain itu juga ditampilkan keahlian anggota Polda Bali bela diri. Irjen Polisi Daniel Aditya Jaya menyatakan peringatan HUT Bayangkara tahun ini mengangkat simbol nasionalisme, keberagaman budaya, dan toleransi yang menjadi kekuatan bangsa, khususnya di Bali. Polri ingin menunjukkan keberagaman budaya dan toleransi di Bali sangat tinggi, menghormati semua perbedaan dan bersatu seperti semangat yang ditunjukkan dalam kisah Gajah Mada yang mempersatukan Nusantara.
Hal ini menegaskan semangat tersebut harus menjadi teladan bagi seluruh anggota Polri agar semakin dewasa, profesional, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Ya, memang sebetulnya ini untuk Polri, Polri, ya Polri sendiri juga bisa menunjukkan secara simbolis bahwa nasionalisme itu di Bali juga sangat tinggi. Satu tadi cerita dari sebelum bicara Kegiatan syukuran juga digelar langsung di area lapangan Renon. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur atas dedikasi Polri yang telah menginjak usia 80 tahun. Selanjutnya digelar defile pasukan dan kendaraan dinas hingga lapis baja. Defile kendaraan bukan sekedar pameran, melainkan pesan nyata kepada publik mengenai kesiapan sarana dan prasarana Polda Bali dalam mengamankan dan mengawal seluruh aktivitas masyarakat serta pariwisata di Bali. Ray Swantara dan Agung Kompiang, Bali TV. Sumur bor resmi beroperasi, puluhan kakak nikmati air bersih. Kami segera kembali dengan laporannya. Kenal Veronica kok es luar tarik Malaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luak white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat kayu dan besi. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Mengantisipasi musim kemarau yang memicu kekeringan, sebuah sumur bor di Banjar Dinas Grogak, Desa Grogak, resmi dioperasikan untuk menyediakan akses air bersih bagi sekitar 80 kepala keluarga. Selain itu, sumur bor dimanfaatkan sebagai sumber air untuk irigasi di desa setempat. Peresmian sumur bor dilakukan langsung oleh Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman di Banjar Dinas Grogak, Desa Grogak. Program bertema Polri untuk Masyarakat ini merupakan bentuk kepedulian Polri dalam membantu pemenuhan kebutuhan air bersih warga dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 Polres Buleleng. Kapolres Buleleng menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan sumur bor hingga dapat dimanfaatkan masyarakat. Menurutnya, fasilitas ini menjadi wujud nyata pengabdian Polri yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga. Mengerjakan satu dulu, karena terkendala tentang lokasinya, tingginya, kemudian kedalaman airnya. Jadi benar-benar di daerah itu kita cari yang benar-benar urgent
mudah-mudahan nanti ke depan selama jalannya, walaupun sudah lepas dari rangkaian Bayangkara, mudah-mudahan kita bisa menemukan titik lain dan mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita bisa kolaborasikan dengan pihak-pihak terkait lainnya. Semoga memang benar-benar bisa membantu dan bermanfaat, bisa digunakan masyarakat. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti sebagai simbol dimulainya pemanfaatan fasilitas air bersih. Kehadiran sumur bor ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Groga, sekaligus memperkuat semangat Hari Bayangkara ke-80 melalui aksi yang memberikan manfaat nyata bagi warga. Yasri Yuli, Bali TV. Setelah berlangsung 1 bulan penuh, Bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026 yang bertema Kakya Atma Kerti atau Meraya Jiwa Perjuangan Proklamator secara resmi ditutup. Penutupan Bulan Bung Karno ke-8 juga ditandai peluncuran tema pelaksanaan Bulan Bung Karno ke-9 pada tahun 2027, yakni Kertia Wana Kerti yang bermakna bertumbuh berakar gema perjuangan Bung Karno di Gedung Kesiranawa Taman Budaya Provinsi Bali, Selasa sore 30 Juni 2026. Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra mewakili Gubernur Bali dalam kesempatan ini menyerahkan hadiah kepada pemenang pertama sampai ketiga untuk Lomba Cipta Baca Puisi kepada siswa SMA Negeri 1 Negara, SMA Negeri 1 Amlapura, dan SMA Negeri 1 Pupuan. Hadiah bagi pemenang lomba pidato diserahkan kepada siswa dari SMA Negeri 1 Semarapura, SMA Negeri Bali Mandara, dan SMA Negeri 2 Denpasar. Sementara hadiah untuk pemenang lomba tari Trunojayo tingkat SMP diserahkan kepada SMP Negeri 1 Denpasar, SMP Negeri 1 Sukawati, dan SMP Negeri 3 Mengui. Pemenang lomba tari Trunojayo tingkat SMA adalah SMK Negeri 3 Sukawati, SMA Negeri 1 Bangli, dan SMA Negeri 2 Tabanan. Dewa Made Indra mengatakan pelaksanaan Bulan Bung Karno ke-8 sudah berjalan dengan baik sesuai dengan agenda yang direncanakan. Setelah ini, pemerintah Provinsi Bali akan melakukan evaluasi untuk penyempurnaan pelaksanaan Bulan Bung Karno ke-9 tahun depan. Pelaksanaan Bulan Bung Karno yang ke-8 tadi sudah saya tutup, di mana seluruh agenda yang direncanakan, yang dijadwalkan sebelumnya sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Tentu saja setelah ini kita lakukan evaluasi, bagian-bagian mana yang kurang pasti akan kita sempurnakan tahun depan. Sehingga setiap pelaksanaan Bulan Bung Karno dari tahun ke tahun, kegiatannya makin variatif, kualitasnya juga semakin baik. Dan yang terpenting adalah kan roh dari Bulan Bung Karno itu harus bagaimana bisa kita wujudkan dengan baik. Ya, artinya sosialisasi terhadap nilai-nilai yang diajarkan Bung Karno semakin luas masyarakat yang bisa mengenali dan memahami. Itu tujuan akhirnya ya. Oke. Penutupan Bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026 ditandai dengan peluncuran tema pelaksanaan Bulan Bung Karno ke-9 tahun 2027, yakni Kirtia Wano Kerti yang bermakna bertumbuh berakar gema perjuangan Bung Karno. Bulan Bung Karno ke-8 telah ditutup dan tema Bulan Bung Karno ke-9 tahun 2027 secara resmi telah diluncurkan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah? Rangkaian penutupan Bulan Bung Karno ke-8 diakhiri dengan pergelaran orkestra musik dari isi Bali berkolaborasi dengan Sanggar Crescendo dengan mempersembahkan orkestrasi Tiara Cipta Bung Karno, Guru Soekarno Putra, Franky Sahilatua, Sarijah Neo, Ian Antono, Eros Chandra, dan Kun Atnyana. Ari Wiratmaja dan Gung Kompiang, Bali TV.
Kami akan segera kembali dengan informasi Yudisium pelepasan calon wisudawan Fakultas Hukum Universitas Udayana Juli 2026. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luwak white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Semangat meguli kota Paris adot ngibur tu sing ngelah pipes. Fakultas Hukum Universitas Udayana menggelar yudisium pelepasan calon wisudawan periode Juli 2026 di Kertasabe Convention Hall Fakultas Hukum Universitas Udayana. Sebanyak 103 calon wisudawan yang berasal dari 4 program studi resmi mengikuti prosesi yudisium. Dibuka secara langsung oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Profesor Dr. Putugede Arya Sumartoyasa, SH.M.Hum. Dalam kesempatan tersebut juga diumumkan para lulusan terbaik dari masing-masing program studi. Lulusan terbaik program doktor diraih oleh Dr. Ikomang Darmayasa, SH.M.H. dengan indeks prestasi kumulatif IPK 3,94. Sementara itu, lulusan terbaik program Magister Hukum diraih oleh Kadek Sandra Putri Sania Maharani SH.M.H. dengan IPK 4,00. Pada program Magister Kenotariatan, predikat lulusan terbaik diraih oleh Anak Agung Sri Nari Ratih Pratnyawati SH.M.Kn dengan IPK 4,00. Sedangkan lulusan terbaik program Sarjana Ilmu Hukum diraih oleh Komang Karina Laksita Maharani SH dengan IPK 3,98. Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Profesor Dr. Putugede Arya Sumartoyasa SH.M.Hum menyampaikan jumlah lulusan pada periode Juli 2026 ini tergolong cukup besar untuk periode ini. Ia berharap agar para calon wisudawan dapat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan saat terjun ke masyarakat. Yudisium kali ini periode 1 Juli 2026 dengan jumlah kelulusan 103, jadi itu tergabung dari S1 97, kemudian S2 MH 2 orang, MKN 2 orang, S3 3 orang. Tentu ini kalau dilihat dari jumlah, ini adalah jumlah yang lumayan besar. Ini menengah periodenya kalau kita dulu sempat sampai 150 ke atas. Jadi harapan dari yudisium ini tentu supaya para yudisium atau nanti dia dilepas setelah wisuda, supaya bisa mengamalkan ilmunya pastilah, terutama yang adik-adik yang dari S1 sarjana, karena kami sudah mendesain jadi dengan program rektorat sudah
memberikan praktik-praktik untuk bekerja di awal, misalnya dengan ada mahasiswa merdeka dampak ya, magang mandiri, kemudian itu mudah-mudahan dalam waktu di lapangan 6 bulan kemarin itu sebagai upaya untuk pemanasan di dalam menuju ke lapangan setelah dia punya sertifikat ijazah itu. Melalui yudisium periode Juli 2026 ini, pihaknya berpesan agar seluruh yudisiawan yang telah menyelesaikan studinya dapat mengabdikan ilmu pengetahuan yang dimiliki bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, serta senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bunga dan Edi, Bali TV. Sebanyak 112 mahasiswa dari program studi administrasi publik dan program studi administrasi bisnis mengikuti yudisium mahasiswa ke-37 Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Stispol Wira Bakti Denpasar, Selasa 30 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Yayasan Kebaktian Proklamasi tersebut menjadi penanda berakhirnya masa studi mahasiswa sebelum memasuki tahapan wisuda dan akhirnya dunia kerja atau usaha. Yudisium ke-37 menjadi momentum penting bagi para mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban akademik selama menempuh pendidikan. Selain sebagai bentuk pengakuan atas capaian akademik, kegiatan ini juga menjadi refleksi atas perjalanan pendidikan yang telah dilalui sebelum terjun ke masyarakat dan dunia profesional. Ketua Stispol Wira Bakti Denpasar, Dr. Iwayan Sugiartane, menjelaskan bahwa seluruh peserta yudisium telah memenuhi persyaratan akademik maupun administrasi yang ditetapkan perguruan tinggi. Penetapan kelulusan dilakukan setelah seluruh proses perkuliahan dan verifikasi data mahasiswa dinyatakan lengkap, serta tervalidasi dalam sistem pangkalan data pendidikan tinggi PDDikti. Sementara itu, Kaprodi Administrasi Bisnis Nimade Puryati menyebutkan sebanyak 22 mahasiswa mengikuti yudisium dari program studi tersebut. Para lulusan diharapkan terus mengembangkan karir dan meningkatkan kompetensi melalui pendidikan lanjutan agar mampu menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin dinamis. Ia menjelaskan, tingkat penyerapan lulusan administrasi bisnis mencapai sekitar 95%. Pada yudisium kali ini, mahasiswa yang di yudisium itu sebanyak 22 orang, dan saya berharap kepada mahasiswa yang telah di yudisium untuk tetap melanjutkan karir, mengembangkan karir, dan meningkatkan studinya pada studi lanjutan. Saya berharap juga ilmu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan dapat menjadi bekal untuk menghadapi tantangan di dunia kerja serta di pengabdian kepada masyarakat. Persentase penyerapan tenaga kerja dari mahasiswa prodi bisnis itu sebanyak 95%. Mereka bekerja pada industri pariwisata, industri swasta, perusahaan-perusahaan yang bertaraf nasional, serta beberapa mahasiswa sudah mulai berekspansi menjadi wirausaha, mulai dari UMKM dan berbagai usaha. Di sisi lain, Kaprodi Administrasi Publik Moh Nur menyampaikan bahwa peserta yudisium dari program studi tersebut berjumlah 90 orang yang terdiri atas 46 laki-laki dan 44 perempuan. Sebagian besar lulusan telah bekerja dan bahkan beberapa di antara mereka telah menjabat sebagai perbekal dan terlibat langsung dalam pelayanan publik di tingkat desa. Data program studi menunjukkan sekitar 99% lulusan administrasi publik telah bekerja, sementara sisanya masih dalam proses mencari pekerjaan. Harapan ke depan, kebetulan mereka ini 99 sudah bekerja semua, bahkan ada beberapa orang menjadi perbekal di sini. Jadi mereka sudah biasa dalam soal pelayanan tentang administrasi publik ke depan kan itu. Kami harapkan di zaman reformasi, di zaman perubahan begini, kami tuntut mereka harus bagaimana mempertahankan jati diri seorang sarjana administrasi publik itu. Tantangan di dunia kerja ini kan banyak sekali tantangannya. Yang pertama itu bagaimana keinginan publik, keinginan masyarakat yang diutamakan oleh kita sebagai pelayan kan gitu. Contohnya yang diharapkan oleh masyarakat itu harus ada kepastian dalam pelayanan. Maka ini yang kami harapkan, dan kebetulan mahasiswa administrasi publik ini rata-rata mereka sudah bekerja di bidang administrasi tentang pelayanan. Itu 99% sudah bekerja semua mereka. Melalui penyelenggaraan yudisium ke-37 ini,
Stispol Wirabakti Denpasar kembali menegaskan komitmennya untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, dan siap mengabdikan diri kepada masyarakat melalui berbagai bidang pekerjaan dan pelayanan publik. Yana, Bali TV. Polda Bali bentuk tim URC, ungkap ratusan kejahatan korupsi. Kami segera kembali dengan informasinya. Kenal Veronica kok es luar tarik Malaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luar white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Pemirsa, Polda Bali bentuk tim URC untuk menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif di Bali. Tim ini menindak segala bentuk penyakit masyarakat dan kejahatan jalanan. Kapolda Bali Irjen Polisi Daniel Aditya Jaya mengatakan tujuan dibentuknya tim URC untuk menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif di wilayah hukum Polda Bali. Tim ini dibentuk pada 21 Mei 2026. Personel unit reaksi cepat Ditreskrimum Polda Bali dan Satreskrim Polres Jajaran sebanyak 327 orang. Dalam kurun waktu 2 bulan ini, tim URC, Polda Bali dan Polres Jajaran menangkap tersangka perempuan 4 orang dan laki-laki 93 orang. Sementara untuk tim URC Ditreskrimum Polda Bali mengungkap 6 kasus curanmor, 2 kasus curas dan cusa 2 kasus. Jumlah pelaku yang dibekuk 17 orang, terdiri dari curanmor 10 orang, curat sebanyak 3 orang, curas 3 orang, dan cusa sebanyak 1 orang. Sementara hasil pengungkapan kasus oleh tim URC Polresta Denpasar dan Polres lainnya, curanmor sebanyak 24 kasus, cusa 11 kasus, curat 31 kasus, dan curas 3 kasus. Untuk jumlah pelaku curanmor sebanyak 29 orang, cusa 11 orang, curat 37 orang, dan curas 3 orang. Saat ini Polda membentuk tim unit reaksi cepat atau URC ini sejak tanggal 21 Mei 2026. Ini tim URC ini ada di Direktorat Reskrimum Polda dan Polres. Hasil pengungkapan keseluruhan dari beberapa tindak kejahatan, perkara kejahatan 4C. 4C itu singkatan dari pencurian pemberatan, pencurian biasa, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor. Kapolda mengimbau masyarakat Bali kalau mengalami kejadian tindak pidana, segera menghubungi 110 atau mendatangi kantor polisi terdekat sehingga bisa dilakukan upaya tercepat untuk pengejaran.
Raiswantara Bali TV. Pemirsa, prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut terus menunjukkan kesiapan, profesionalisme, dan kemampuan tempur dalam latihan multilateral Rim of the Pacific atau HIMPAC 2026 yang berlangsung di Marine Corps Training Area Belows di Hawaii, Amerika Serikat. Latihan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme prajurit sekaligus memperkuat hubungan kerjasama pertahanan internasional. Komandan Unsur Tugas Marinir Rimpak 2026, Letkol Marinir Huda Prawira mengungkapkan, dalam latihan prajurit Marinir Indonesia mengikuti berbagai materi latihan perang modern meliputi Air Assault Operation, Close Quarter Battle (COB), dan Military Operation in Urban Terrain (MOUT) bersama pasukan dari berbagai negara peserta. Pada Air Assault Operation, prajurit Marinir Indonesia melaksanakan simulasi operasi serbuan udara menggunakan pesawat MP-22 Osprey. Selanjutnya, prajurit Marinir Indonesia melaksanakan latihan Close Quarter Battle (COB) yang difokuskan pada peningkatan kemampuan pertempuran jarak dekat yang meliputi teknik pembersihan ruangan, koordinasi tim, pengambilan keputusan secara cepat, serta tindakan taktis dalam menghadapi ancaman di lingkungan terbatas. Rangkaian latihan kemudian dilanjutkan dengan Military Operation in Urban Terrain atau operasi militer di wilayah perkotaan. Latihan ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan prajurit dalam menghadapi pertempuran di lingkungan perkotaan yang kompleks dengan tantangan berupa bangunan, jalan sempit, serta keberadaan masyarakat sipil. Selama pelaksanaan latihan, kontingen Marinir Indonesia juga berinteraksi dan berlatih bersama pasukan marinir dari berbagai negara, di antaranya Malaysia, Fiji, Peru, Sri Lanka, dan Filipina. Kegiatan tersebut menjadi sarana memperkuat interporelabilitas, pertukaran pengalaman, serta meningkatkan kemampuan kerjasama operasi gabungan antara negara dalam menghadapi tantangan keamanan modern. Keterlibatan Marinir Indonesia dalam berbagai materi latihan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme prajurit sekaligus memperkuat hubungan kerjasama pertahanan internasional. Oke. Dispen Kormar TNI AL melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dahulu. Kami segera kembali dengan laporan pengunjung PKB 2026 tembus 1,1 juta dalam 2 pekan. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Puniki pemarjang risampun angkat ke alit nek kulit. Metapang kalau kebos, mepandes utawi mesangi, mesin kramo, antar ketua banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangite miwah tokoh-tokoh umat ini. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6 ngepat juga ya. 4 tumpang alit-alit lagi papat ngangen sampian busung metulang lindung wasani dengan bombayu kan waras kapital pop langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil
Pemirsa, hingga pekan kedua pelaksanaan Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026, jumlah pengunjung telah menembus angka 1,1 juta. Angka kunjungan ini kian mendekati target yang dicanangkan Kementerian Pariwisata, yakni melampaui 1,6 juta pengunjung hingga penutupan nanti. Tingginya antusiasme penonton membuktikan tingginya cinta masyarakat terhadap seni budaya Bali. Antusiasme dari masyarakat lokal, wisatawan domestik hingga wisatawan mancanegara membadati kawasan Taman Budaya Art Center dan Pasar terlihat sejak dibukanya perhelatan Pesta Kesenian Bali ke-48 pertengahan Juni lalu. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Ida Bagus Alit Suryana mengatakan, tingginya jumlah pengunjung dan antusiasme penonton membuktikan kecintaan dan kepedulian masyarakat terhadap seni budaya Bali sangat luar biasa. Meski di tengah kesibukan masyarakat Bali dalam merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan, masyarakat dikatakannya selalu ingin menyaksikan suguhan acara-acara yang ditampilkan dalam PKB. Selain membludak pada akhir pekan, lonjakan pengunjung juga terjadi saat berlangsungnya sejumlah agenda lomba belaganjur, lomba bapang barongket, serta parade gong kepiar, mengusung tema Atmo Kerti, Jiwa Sida Parisuda, penyucian jiwa dan penguatan kesadaran diri. Rekonstruksi kesenian klasik juga sukses menjadi magnet utama penonton. Walaupun ini ada kegiatan Hari Raya Galungan dan Kuningan, namun antusias masyarakat Krama Bali dalam hal ini, kepedulian mereka, kecintaan mereka terhadap seni budaya Bali ternyata luar biasa. Walaupun mereka sibuk dengan Hari Raya, malamnya mereka tetap hadir ke Taman Budaya dan penonton pun sangat membludak. Jadi itu menunjukkan bahwa masyarakat Bali memang sangat cinta dengan budayanya, sehingga mereka selalu ingin melihat tampilan-tampilan, suguhan-suguhan acara yang kita tampilkan pada agenda kegiatan Pesta Kesenian Bali. Namun diakui membeludaknya jumlah pengunjung berdampak pada terjadinya kemacetan dan sulitnya mencari tempat parkir akibat keterbatasan lahan. Namun ada hal yang cukup menggembirakan, yakni kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan sudah semakin meningkat dibandingkan pelaksanaan PKB tahun-tahun sebelumnya. Yang kita merasa senang artinya ketika kita bandingkan dengan tahun lalu, sekarang masyarakat sudah mulai sadar bahwa untuk menjaga kebersihan itu adalah tanggung jawab kita bersama, sehingga kegiatan Pesta Kesenian Bali ini tidak begitu banyak sampah yang berserakan di sekitar. Jadi sudah mulai bersih. Lebih lanjut, Kadisbud berharap cuaca akan tetap bagus hingga akhir pelaksanaan PKB sehingga jumlah kunjungan tetap stabil, bahkan semakin meningkat melampaui target. Ia mengingatkan pengunjung agar tetap menjaga kebersihan dan waspada dengan barang bawaan sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Eka Yana, Bali TV. Pemirsa, suasana kalangan Ratna Kanda, Taman Budaya Denpasar dipenuhi antusiasme penonton saat Sanggar Suara Kanti, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, tampil sebagai duta Kabupaten Gianyar dalam Utsawa Parade Angklung Kebiar khas pada rangkaian Pesta Kesenian Bali ke-48. Pada penampilan kali ini, Sanggar Suara Kanti menampilkan tabuh Sekar Harum, tabuh kreasi Prana Dama, tarian Nawa Ratna, dan tari Solapati. Penampilan diawali dengan tabuh Sekar Harum. Sekar berarti bunga dan harum berarti wangi. Tabuh klasik yang berasal dari Banjar Sidan Gianyar ini menggambarkan alunan musik yang indah laksana bunga yang mengharumi jalannya pelaksanaan upacara yatnya. Tabuh ini memiliki 3 struktur musikal, yakni pemungkah, pengawak, dan pengencat yang menonjolkan ciri khas musikalitas Banjar Sidan. Keunikan lainnya, tabuh ini tidak menggunakan instrumen tawa-tawa sebagai penentu tempo, melainkan mengandalkan kualitas permainan para penabuh. Penampilan kemudian dilanjutkan dengan tari kreasi Nawaratna. Tarian ini terinspirasi dari permata agung yang tersimpan di Puri Agung Gianyar.
9 warna yang memancar dari permata Nawaratna melambangkan kekuatan mistis para dewa dan nilai kesucian yang dipercaya mampu menghadirkan spirit dan aura positif. Dibawakan oleh para penari muda, penampilan tari kreasi ini berhasil memukau para penonton yang memadati kalangan Ratna Kanda. Duta Kabupaten Gianyar ini selanjutnya mempersembahkan tabuh kreasi Prana Damo yang berarti pengendalian energi kehidupan. Komposisi tabuh ini dibawakan dengan apik dan penuh penghayatan oleh para penabuh, menampilkan kekompakan serta kualitas musikal yang memikat. Sebagai penutup, Sanggar Swara Kanti menampilkan tari kreasi Solapati. Tarian ini merefleksikan perjalanan manusia yang menulis sendiri jalan menuju akhir kehidupannya melalui setiap perbuatan. Konsep pati, ulah pati, dan salah pati menjadi cerminan nilai kehidupan sekaligus pengingat akan makna kematian. Dibawakan secara energik dan penuh semangat oleh para penari pria, tarian ini mendapat sambutan hangat dari penonton. Koordinator tari Agung Giri mengatakan bangga bisa tampil dan menghibur para penonton di ajang Pesta Kesenian Bali ke-48. Melalui penampilan tersebut, pihaknya berharap generasi muda semakin terdorong untuk mencintai, melestarikan, dan menekuni kesenian Bali, khususnya seni tari dan angklung klasik, sehingga warisan budaya leluhur tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Ini generasi muda tergelitik minatnya untuk mempelajari atau meneruskan, mewarisi angklung. Nah, bukan hanya angklung kebiar ya, tapi angklung klasik, sehingga pakem klasik kita di Bali itu tidak hilang. Yana dan Edi, Bali TV. Duta Seni Kota Denpasar tampil meriah dalam parade ngelawang pada ajang Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 dengan membawakan garapan bertajuk Baruna Murti. Ini dipentaskan di areal panggung depan Gedung Siratnawa, Taman Budaya Denpasar. Garapan ini mengisahkan kemarahan Dewa Baruna kepada Hyang Putranjaya dan Dewi Danu akibat perbuatan mencemari lautan dengan berbagai kotoran. Melalui kisah tersebut, para seniman mengajak masyarakat merenungkan pentingnya menjaga kelestarian alam, khususnya laut sebagai sumber kehidupan. Penampilan diawali dengan pasepan yang diiringi beragam lelontek dan umbul-umbul warna-warni. Duta Ngelawang Kota Denpasar kemudian bergerak mengelilingi kawasan Taman Budaya sebelum berhenti di panggung utama untuk menyuguhkan perpaduan tabuh, tari, dan nyanyian yang memikat perhatian penonton. Koordinator Parade Ngelawang Kota Denpasar, Nyoman Mardike, mengatakan penampilan ini melibatkan sekitar 50 seniman yang terdiri atas penabuh dan penari. Sebagian besar merupakan anak-anak dan remaja binaan Banjar setempat, serta peserta pelatihan gratis libur sekolah yang diselenggarakan pemerintah Kota Denpasar. Menurutnya, keterlibatan generasi muda menjadi bagian penting dalam upaya menjaga keberlangsungan kesenian tradisional Bali, khususnya ngelawang yang di beberapa daerah mulai mengalami penurunan eksistensi. Melalui ajang Pesta Kesenian Bali, ia ingin membangkitkan kembali semangat melestarikan tradisi ngelawang agar tetap hidup di tengah masyarakat. Tradisi ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga mempererat interaksi antara pemain dan penonton tanpa sekat, dan memiliki nilai ritual yang dipercaya mampu menetralisasi kekuatan-kekuatan negatif. Nyoman Mardike menjelaskan, berdasarkan mitologi Hindu, tradisi ngelawang diyakini berakar pada psikoreligi Siwa Tatwa. Kisah tersebut bermula dari pencintaan Dewa Siwa dan Dewi Uma yang terjadi pada tempat dan waktu yang tidak tepat, sehingga memicu kekacauan alam berupa gempa bumi, letusan gunung, amukan laut, kebakaran hutan, hingga berbagai bencana lainnya. Melihat kondisi tersebut, Dewa Siwa kemudian mengutus para dewa untuk menenangkan alam semesta melalui persembahan kesenian yang dikenal sebagai ngelawang. Sejak saat itu dipercaya bumi kembali tentram, damai, dan sejahtera. Melalui garapan Baruna Murti, Duta Seni Kota Denpasar tidak hanya menyajikan tontonan yang atraktif, tetapi juga menyampaikan pesan moral mengenai pentingnya menjaga keseimbangan alam dan melestarikan warisan budaya Bali kepada generasi penerus. Hendra dan Angkat,
Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganepati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Agus Jagatraya pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.